Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam yang sedang nonton. Perkenalkan, saya sendiri Imadian Satria Guna. Saya dari kelompok 14 dan saya kelas K. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang materi membuat laba rugi dan neraca dalam perusahaan dagang. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari materi, saya akan jelaskan sedikit dulu tentang apa itu laba rugi dan neraca dalam perusahaan dagang. Kita mulai dari laba rugi terlebih dahulu. Apa sih itu laba rugi? Laba rugi ini menunjukkan suatu kinerja keuangan dalam periode tertentu seperti pendapatan, pengeluaran, laba, dan rugi bersih. Nah, laporan ini membantu untuk menunjukkan kinerja dalam suatu perusahaan agar bisa mengevaluasi keuangan dan bisa menentukan strategi bisnis ke depannya. Nah, sedangkan neraca sendiri ialah memiliki arti menunjukkan suatu keuangan pada waktu tertentu seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Laporan ini itu membantu pemegang saham atau pembiaya untuk membuat keputusan yang tepat agar tidak salah sebelum melakukan pembiayaan suatu bisnis. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk dalam materi yang selanjutnya, yaitu tujuan laba rugi dan neraca. Nah, kita sudah tadi masuk ke pengertiannya, yaitu laba rugi itu adalah suatu yang tentang membahas pendapatan, pengeluaran, dan biaya dalam waktu periode tertentu. Tujuannya yaitu jelas untuk mengetahui laba rugi atau laba kotor dalam suatu perusahaan agar bisa dievaluasikan ke depannya. Terus kalau neraca, tadi kita sudah membahas tentang pembiayaan atau pemegang saham dan ekuitas dalam suatu perusahaan yang tujuannya itu untuk menilai likuiditas, probabilitas, dan slowabilitas dalam suatu perusahaan. Nah, segitu saja dari tujuannya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwayan Ditirmayasa. NIM saya 2402 020167. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai manfaat dari laporan laba rugi, laporan neraca, dan manfaat untuk perusahaan dagang. Yaitu di sini saya ingin membahas manfaat terlebih dahulu, yaitu manfaat laporan laba rugi. Yaitu yang pertama ada mengukur kinerja keuangan, kedua ada menentukan besarnya laba atau rugi dan dari aktivitas penjualan, yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan investasi dan ekspansi, yang keempat ada menilai efisiensi operasional perusahaan, dan yang kelima ada membantu perencanaan anggaran dan pengelolaan kas. Selanjutnya ada manfaat laporan neraca. Manfaat laporan neraca di sini ada 5, yaitu pertama ada menampilkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, yang kedua ada mengukur kemampuan perusahaan membayar utang, yang ketiga ada menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yang keempat ada membantu pengambilan keputusan investasi dan pendanaan, dan yang terakhir ada menampilkan struktur keuangan perusahaan. Selanjutnya ada manfaat khusus untuk perusahaan dagang, yaitu yang pertama ada mengoptimalkan harga jual dan biaya, yang kedua mengatur persediaan barang, yang ketiga ada meningkatkan efisiensi pengelolaan kas, dan yang keempat ada mengembangkan strategi pemasaran, dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Perusahaan dagang dapat membuat keputusan yang lebih tepat melalui laporan neraca, membuat laporan laba rugi, dan membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sinarian Dagot Amarianto dengan NIM 2402020166. Oke, materi yang akan saya bahas adalah fungsi laba rugi dan fungsi neraca. Nah,
Dari yang saya searching di Google, untuk fungsi laba rugi itu saya dapat 4. Yang pertama adalah dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Yang ketiga adalah menganalisis strategi bisnis. Dan yang keempat adalah menilai risiko. Oke, yang pertama kita mulai dari dijadikan bahan evaluasi keuangan. Fungsi laporan laba rugi yaitu menjadikannya sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi keuangan yang berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, baik transaksi yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laporan laba rugi perusahaan di periode tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, akan memudahkan perusahaan mengetahui secara jelas data finansial tersebut. Kondisi bisa memungkinkan untuk dilakukan penghitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi. Oke, selanjutnya ada untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Nah, laba rugi bisa menjadi indikator untuk melihat perkembangan sebuah perusahaan. Perkembangan bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar dari keuntungan atau laba dibandingkan rugi, prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Kondisi ini akan semakin diuntungkan jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan lainnya. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, harus diketahui data-data laba rugi perusahaan. Dengan begitu, laporan laba rugi bisa dijadikan tolak ukur perkembangan. Terus ada yang namanya menganalisis strategi bisnis. Nah, laporan laba rugi membantu menganalisis strategi bisnis dengan menunjukkan apakah perusahaan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Ini membantu manajemen melihat apakah keputusan dan strategi yang diambil sudah efektif dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Dengan begitu, perusahaan bisa memperbaiki atau mempertahankan strategi yang berhasil. Terus yang terakhir ada menilai risiko. Nah, laporan laba rugi membantu menilai risiko dengan menunjukkan seberapa besar pendapatan dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jika biaya terlalu tinggi atau pendapatan tidak cukup, itu bisa menjadi tanda risiko keuangan. Dengan informasi ini, perusahaan bisa mengambil langkah untuk mengurangi risiko dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Oke, selanjutnya ada fungsi neraca. Oke, untuk fungsi neraca ini, yang pertama ada alat yang digunakan untuk analisis perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, yang dimana alat perubahan analisis ini dilakukan secara berkala dari tahun ke tahun. Jadi dari laporan neraca kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan dilihat dari kondisi keuangannya. Terus yang kedua ada alat untuk menganalisis likuiditas atau kemampuan perusahaan mengembalikan hutang dalam dana cair ataupun likuidi. Nah, yang dimana suatu entitas bisnis sehingga diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuidi. Terus yang ketiga ada alat untuk menganalisis kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek sebelum jatuh tempo. Nah, neraca sangat penting untuk melihat apakah perusahaan mampu membayar hutang jangka pendeknya dengan melihat aktiva dan dibandingkan dengan kewajiban atau hutangnya. Oke, sekalian sekian penjelasan dari materi saya. Selanjutnya saya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan sebelumnya dari Justin dan saya menjelaskan tentang pembuatan laba rugi dan neraca. Pertama ada laba rugi, yaitu menggambarkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya itu per bulan, kuartal, atau tahun. Laporan ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan dan aktivitas operasionalnya. Langkah-langkahnya dari pembuatan laba rugi yaitu pertama ada pendapatan atau revenue.
yaitu menyusun semua pendapatan yang diperoleh perusahaan selama periode laporan ini, termasuk penjualan barang, jasa, atau pendapatan yang lain yang relevan. Yang kedua ada harga pokok penjualan atau CUGS, yaitu menyusun biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual, misalnya bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga ada laba kotor atau gross profit, yaitu laba kotor dihitung dengan mengurangi harga pokok, penjualan, dan pendapatan. Yang kedua dari laba kotor itu ada rumusnya, yaitu laba kotor sama dengan pendapatan dikurang harga pokok penjualan. Yang keempat ada beban operasional, yaitu beban yang berhubungkan dengan operasional perusahaan seperti gaji, sewa, pemasaran, dan biaya lainnya. Dan yang kelima yaitu laba operasional atau operating profit, yaitu laba yang diperoleh dari kegiatan operasional setelah dikurangi beban operasional. Dan rumusnya itu laba operasional sama dengan laba kotor dikurang beban operasional. Yang keenam ada pendapatan dan beban lainnya, yaitu termasuk pendapatan atau beban yang tidak terkait langsung dengan operasional utama perusahaan seperti bunga, pendapatan, investasi, atau pajak. Yang terakhir ada laba bersih atau net income, yaitu laba setelah semua biaya dan pengeluaran dikurangi termasuk pajak dan bunga. Rumusnya itu ya adalah laba operasional ditambah pendapatan atau beban lain dikurangi pajak. Itu saja dari laba. Yang kedua ada tentang pembuatan neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu dengan membandingkan antara aset, kewajiban atau liabilitas dan ekuitas atau equity. Neraca berdasarkan prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Langkah-langkah dari membuat neraca itu ada pertama aset. Itu aset yang pertama ada selancar, yaitu aset yang dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas piutang dan persediaan. Yang kedua ada aset tetap, yaitu aset jangka panjang yang digunakan dalam operasional seperti tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Yang kedua dari langkah-langkah itu ada kewajiban atau liabilitas, yaitu kewajiban lancar atau kurang liabilitas sama dengan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun seperti dagang, utang pajak, dan utang jangka pendek lainnya. Yang kedua juga dari kewajiban masih ada kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun seperti utang bank jangka panjang, obligasi, dan pinjaman lainnya. Yang ketiga dari langkah-langkah itu ada ekuitas atau equity, merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas mencakup modal yang disetor, laba ditahan, dan kontribusi pemilik atau pedagang saham. Untuk kesimpulannya dari materi kami hari ini, yaitu dengan membuat laporan laba rugi dan neraca perusahaan dagang, suatu perusahaan dagang dapat membuat sebuah keputusan yang lebih tepat dan efisien. Selain itu, dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dagang. Ya, itu saja dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam kami berpresentasi. Saya ucapkan terima kasih.